dari Kelompok 3, 2, 1. kelompok 6. Kami di sini akan mempresentasikan mengenai materi pendekatan strukturalisme pada puisi untuk memenuhi tugas mata kuliah kritik sastra yang diampu oleh Dr. Desi Aditya Damayanti, MPD. Langsung saja kita ke Presentasinya. Cekidot. Yang pertama yaitu latar belakang. Sastra merupakan karya imajinatif yang menggunakan bahasa sebagai media untuk mengekspresikan gagasan, perasaan, dan pandangan hidup manusia. Salah satunya melalui puisi. Puisi memiliki kekhasan dalam penggunaan bahasa yang padat, simbolik, dan imajinatif, sehingga maknanya seringkali tidak disampaikan secara langsung. Oleh karena itu, puisi memerlukan pendekatan analisis yang mampu mengungkapkan makna secara sistematis dan objektif. Pendekatan strukturalisme hadir sebagai salah satu pendekatan kritik sastra yang memandang puisi sebagai sebuah struktur yang utama dan otonom, di mana makna puisi ditentukan oleh hubungan antar struktur intrinsik yang membangunnya, bukan oleh faktor di luar teks seperti pengarang atau pembaca. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, pengertian kritik sastra. Kritik sastra merupakan kegiatan ilmiah yang dilakukan untuk menganalisis, menafsirkan, dan menilai karya sastra dengan menggunakan teori atau pendekatan tertentu. Kritik sastra ini bertujuan untuk mengungkap makna, struktur, serta nilai estetika yang terkandung dalam karya sastra, sehingga karya tersebut dapat dipahami secara lebih mendalam, sistematis, dan objektif, bukan sekedar dinilai baik atau buruk. Selanjutnya, yang kedua ada pengertian puisi. Puisi adalah karya sastra yang menggunakan bahasa secara padat, indah, dan imajinatif untuk menyampaikan gagasan dan juga perasaan penyair. Bahasa dalam puisi bersifat konotatif dan simbolik, serta disusun untuk memperhatikan unsur bunyi, pilihan kata, dan citraan, sehingga puisi memiliki struktur fisik dan struktur batin yang bersama-sama membangun makna secara keseluruhan. Dan yang terakhir, landasan teori ini mengenai hakikat pendekatan strukturalisme. Pendekatan strukturalisme merupakan pendekatan dalam kritik sastra yang memandang karya sastra sebagai sebuah struktur yang otonom dan juga utuh. Pendekatan ini menekankan bahwa makna karya sastra ditentukan oleh hubungan dan keterkaitan antar unsur intrinsik yang membangunnya, sehingga analisis ini dilakukan dengan memusatkan perhatian pada teks itu sendiri, tanpa melibatkan faktor di luar teks seperti latar belakang pengarang atau respon dari pembaca. Selanjutnya, kita masuk pada pembahasan, yaitu prinsip-prinsip pendekatan strukturalisme. Yang pertama, menurut Jonathan Kohler, karya sastra dipandang sebagai sistem tanda. Sistem tanda itu saling berhubungan dalam satu sistem. Kedua, makna ditentukan oleh relasi antar unsur. Makna karya sastra tidak berasal dari unsur yang berdiri sendiri, tetapi dari hubungan-hubungan antar unsur dalam teks. Yang ketiga, fokus analisis pada teks sastra. Pendekatan strukturalisme menelaah teks tanpa melibatkan latar belakang pengarang atau pembaca. Yang keempat, analisis bertujuan mengungkapkan pola hubungan. Strukturalisme berusaha menemukan pola, hubungan, dan fungsi unsur-unsur intrinsik dalam teks. Dan yang terakhir, unsur intrinsik membangun makna keseluruhan. Jadi, setiap unsur memiliki peran tertentu dalam membentuk makna, sehingga makna karya sastra secara utuh. Tadi menurut Jonathan. Sekarang kita masuk pada pandangan Robert Stanton. Yang pertama, analisis struktural melihat cara kerja unsur sastra. Stanton menekankan bahwa analisis sastra bertujuan memahami bagaimana unsur-unsur dalam karya sastra bekerja sama. Yang kedua, unsur sastra itu saling mendukung. Nanti akan dijelaskan oleh teman saya yang berikutnya. Dan ada prinsip kesatuan atau unity yang sangat penting. Makna karya sastra hanya dapat dipahami jika semua unsur dipandang sebagai satu kesatuan yang utuh.
Dan yang keempat ada kesan estetis. Nah, kesan estetis ini lahir dari kerja unsur-unsur sastra. Keindahan dan nilai estetika karya sastra muncul dari keterpaduan unsur pembangunnya. Dan yang terakhir, makna itu akan muncul dari keseluruhan struktur. Menurut Stanton, makna karya sastra tidak berasal dari satu unsur saja, melainkan keseluruhan struktur yang membentuk karya tersebut. Berikutnya ada prinsip kesatuan atau unity dalam strukturalisme. Yang pertama, karya sastra dipahami sebagai satu kesatuan utuh. Semua unsur dalam karya sastra membentuk satu bangunan, makna yang tidak dapat terpisahkan. Yang kedua, makna tidak muncul dari unsur tunggal. Tentunya ada tema, alur, gaya bahasa, dan bunyi yang tidak dapat menjelaskan makna secara sendiri-sendiri. Yang ketiga, ada unsur yang bekerja secara bersama-sama. Setiap unsurnya memiliki fungsi yang saling melengkapi dan membangun makna. Yang keempat, kesatuan menentukan kejelasan makna. Karya sastra hanya dapat dipahami dengan baik apabila unsur-unsurnya dipandang sebagai satu kesatuan. Dan yang terakhir, analisis struktural ini menuntut pandangan menyeluruh. Pemahaman parsial akan menghasilkan tafsir yang tidak utuh. Dan yang terakhir, ada prinsip keterkaitan atau bisa juga disebut relation dalam strukturalisme. Yang pertama, unsur sastra yang tadi itu saling berhubungan. Setiap unsur intrinsik memiliki hubungan dengan unsur lainnya. Yang kedua, hubungan antar unsur menentukan makna. Mana makna karya sastra yang muncul dari relasi antar unsur, bukan dari unsur yang berdiri sendiri. Yang ketiga, unsur tidak dapat dianalisis secara terpisah. Pemisahan unsur akan menghilangkan keutuhan makna karya sastra. Dan tentunya seperti yang telah tadi disebutkan, tentunya ada tema, gaya bahasa, struktur bunyi, atau yang lainnya yang saling mempengaruhi. Yang terakhir, pendekatan strukturalisme menekankan analisis sistematis. Analisis ini dilakukan dengan melihat keterkaitan unsur secara keseluruhan. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan-pembahasan yang sudah teman-teman saya tadi sampaikan, yaitu pembahasan kali ini mengenai unsur-unsur intrinsik puisi dalam perspektif strukturalisme. Yang pertama yaitu ada tema. Tema ini adalah gagasan pokok yang mendasari puisi. Tema menjadi pusat makna keseluruhan dalam puisi. Yang kedua yaitu ada diksi. Diksi ini adalah pilihan kata yang digunakan oleh penyair. Diksi dipilih secara cermat untuk menimbulkan makna dan nuansa tertentu. Yang ketiga yaitu ada gaya bahasa. Gaya bahasa ini adalah cara penyair mengungkapkan gagasan secara kiasan. Majas berfungsi memperindah sekaligus memperdalam makna. Yang keempat ada citraan. Citraan ini adalah gambaran indrawi dalam puisi. Citraan membantu pembaca membayangkan dan merasakan isi puisi tersebut. Dan yang terakhir yaitu ada rima dan irama. Rima dan irama ini adalah pengulangan bunyi yang teratur. Unsur ini menciptakan musikalisasi dan keindahan dalam puisi. Nah, untuk pembahasan yang terakhir yaitu ada penerapan pendekatan strukturalisme dalam analisis puisi. Yang pertama yaitu ada analisis berfokus pada teks puisi. Pada hal ini, pendekatan strukturalisme menelaah puisi sebagai struktur yang otonom tanpa melibatkan pengarang maupun pembaca. Yang kedua yaitu menentukan tema sebagai pusat makna. Tema ini menjadi dasar untuk memahami hubungan antar unsur dalam puisi. Yang ketiga yaitu ada menganalisis unsur intrinsik secara sistematis. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, bahwa unsur intrinsik ini ada diksi, gaya bahasa, citraan, rima dan irama dikaji sesuai fungsinya. Yang keempat yaitu mengaitkan fungsi setiap unsur. Setiap unsur dipahami berdasarkan perannya dan dalam membangun makna keseluruhan puisi. Yang kelima yaitu menelaah unsur bunyi dan citraan.
rima dan irama dan citraan juga dianalisis untuk melihat keindahan dan suasana dalam puisi. Dan yang terakhir yaitu ada menarik makna secara menyeluruh. Dalam hal ini, makna puisi disimpulkan dari keterkaitan semua unsur pembangun teks. Baik, jadi itulah beberapa pembahasan dari materi pendekatan strukturalisme dalam puisi yang dapat kami sampaikan pada presentasi kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat dipahami dan bermanfaat bagi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kami akan menarik kesimpulan bahwa pendekatan strukturalisme merupakan pendekatan kritik sastra yang memandang karya sastra khususnya pada bidang puisi. Bidang puisi ini sebagai sebuah struktur yang utuh dan otonom. Makna karya sastra terbentuk dari hubungan dan keterkaitan antar unsur intrinsik seperti tema, diksi, gaya bahasa, citraan, serta struktur bunyi. Menurut Jonathan Kohler dan Robert Stanton menegaskan bahwa unsur-unsur sastra bekerja secara bersama-sama dalam membangun kesatuan dan keutuhan makna, sehingga karya sastra tidak dapat dipahami secara parsial, melainkan harus dianalisis secara menyeluruh dan sistematis. Selanjutnya ada saran, pendekatan strukturalisme disarankan untuk digunakan sebagai dasar dalam menganalisis puisi karena mampu memberikan pemahaman yang objektif dan juga terarah terhadap teks sastra. Namun, agar kajian sastra menjadi lebih lengkap dan mendalam, pendekatan ini sebaiknya dikombinasikan dengan pendekatan kritik sastra lainnya, seperti pendekatan sosiologis, psikologis, atau resepsi sastra, sehingga karya sastra dapat dipahami dari berbagai sudut pandang. Cukup sekian presentasi dari kami bertiga, kelompok 6, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.